Halo semuanya, Kami, para frater, SCY ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Pasca untuk kita semua Semoga kebangkitan Kristus menguatkan kita untuk semakin beriman dan bersaksi di era digital. Selamat Paskah. Audio Jungle. Halo Sobat Remaka. Jumpa lagi dengan para frater SC dalam acara Katekese Digital, beriman dan bersaksi di era digital. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk dalam pertemuan yang ke-9 dengan tema yang ketiga, yaitu tema besar ketiga, Mewartakan kabar sukacita. Nah tema 9 kita apa? Tema 9 kita apa frater sekarang? Tema ke-9. Kalau sebelumnya kemarin temanya tentang apa, frater? Tentang bangga menjadi murid Yesus. Setelah bangga, berarti kita diajak untuk terlibat dalam kegiatan menggereja. Nah, sebelum masuk ke dalam tema pembahasan yang akan dipandu oleh Pater Dedi, Pater mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung sampai sekarang di Katekese Remaka dan OMK ini gitu ya, Pak. Karena ya lumayan banyak antusias yang setia untuk bergabung. Nah, untuk yang baru pertama kali menonton, boleh menonton di video-video sebelumnya juga. Cek di YouTube sebelum-sebelumnya. Di YouTube Skolastika SC Yogyakarta. Nah, Pater, ngomong-ngomong tentang apa tadi temanya? Temanya terlibat dalam kegiatan menggereja. Nah, itu apa yang mau dibahas? Coba Pater jelaskan kepada kami. Ya mungkin karena kita tahu bahwa terlibat berarti kan kita harus berpartisipasi gitu ya, berpartisipasi dalam kegiatan menggereja. Ada banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan. Misalnya kalau kita ketahui mungkin sebagai remaka, nah pasti kan suka misdinar, nah, itu sudah termasuk dalam keterlibatan atau partisipasi dalam menggereja, dan itu akan lebih dibahas lagi dalam pertemuan kita hari ini yang jelas. Nah, sebelum membahas itu ya, sebelum sekarang atau sebenarnya apa sih sebenarnya yang tadi kan temanya terlibat dalam kegiatan menggereja. Ya. Nah, apa sebenarnya yang mendasari kita harus terlibat dalam kegiatan menggereja, Frater? Nah, itu kalau berbicara tentang terlibat dalam kegiatan menggereja, pasti kita tidak terlepas dari peristiwa para rasul, terutama peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus dalam diri para rasul itu sendiri. Itu di mana itu, Frater? Nah, itu berada di kisah para rasul, Frater. Masih ingat di mana? Ya, kisah para rasul. Jadi Babnya berapa? bab 2. Nah, ayatnya 41 sampai 47. Nah, gitu. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus tadi, nah, itu menggugah semangat para rasul, terutama Santo Petrus yang awalnya tidak percaya, yang awalnya merasa bimbang karena Yesus yang mati menderita itu kan. Tetapi ketika pengalaman pembaptisan, pengalaman kebangkitan, peristiwa pengalaman kebangkitan itu akhirnya membuat para rasul semakin berkobar-kobar untuk mewartakan kabar sukacita tentang mengenai Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita tahu bahwa struktur untuk organisasi dalam kegiatan dalam jemaat perdana itu belum sangat terlihat seperti situasi saat ini. Kita punya apa? Paus, gitu. Kalau imam, diakon gitu ya. iya benar, Pater. Nah, kalau dulu itu hanya sebatas komunio atau persekutuan seperti itu. Jadi belum terlihat banget gitu loh. Jadi hari ini kita akan melihat itu ya. Ya. Dasarnya dari zaman para rasul itu bagaimana keterlibatan mereka, terus kok bisa sampai saat ini menjadi seperti ini gitu. Iya, benar banget, Pater. Nah, terus tadi kan Frater ngomong tentang persekutuan. Iya. Maksudnya gimana itu, Frater? Persekutuan ini berhubungan dengan sebuah persekutuan berarti komunio. Nah, itu semacam paguyuban juga kalau zaman para rasul. Nah, itu bisa kita temukan yang Frater singgung tadi di kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Nah, itu para rasul kan berkumpul di situ, melakukan perkumpulan, dan di situ mereka melakukan bertekun dalam mendengarkan sabda dari para rasul. Nah, di situ ada Sabda dari kitab suci. kitab suci Dibacakan oleh para rasul. dibacakan oleh para rasul. Bener, Pak. Sorry. Agak ngeblank ini. Nah, jadi mereka saling mendengarkan. Nah, di situ lalu juga bertekun dalam doa juga. Nah, seperti memecahkan
roti. Bukan Oh. memecahkan masalah ya. Bukan. Ya itu bisa juga kayaknya Brother ya. Ya bisa juga sih. Memecahkan. Iya. Karena apa? Ah. Misalnya apa brother? Memecahkan masalah ya. Karena pada waktu itu kan cuma perdana awal itu mulai penderitaan, Ah. mereka diasingkan diusir. Nah mungkin ketika dia berkumpul itu sharing gitu ya, Benar sharing juga. terus saya mengalami seperti ini terus Terus akhirnya kan dikasih ada juga solusi. kan berbagi. Jadi Oh mereka iya, menjual menjual harta menjual terus untuk dibagikan memenuhi pada yang kebutuhan sesama. Nah, brother, tadi kan brother bilang tadi ada memecahkan roti gitu ya. Ya. Dengan zaman roti. Nah, ini artinya tuh apa, brother? Memecahkan roti ya. Kalau zaman ini. Bukan memecahkan. Ya benar sih maksudnya memecahkan itu berarti kan Ah. ada unsur membagikan. Nah, itu terlihat saat kita merayakan Ekaristi. Nah, itu kan saat kelihatan dia imam yang melakukan persikrasi juga, nah ini juga membagikan. Mereka jadi sejak awal itu udah bertekun dalam itu ya. Banyak Memecahkan roti, roti. ya. Ya, kalau kita zaman ini ya bilang Ekaristi. Ekaristi. Nah, lalu juga ada itu makan bersama-sama dengan gembira hati. Itu juga ada dalam para rasul itu. Ayat berapa itu Brother? Nah, itu ada di Lihat Brother. Dilihat brother. lihat ya. Nah, membawa kitab suci masa nggak dibuka ini. Nah, Kisah Rasul bab berapa brother? Bab 2. Ayatnya Ayatnya berarti 46. ayat 46. Coba Ya. dibacakan brother. Dengan bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Berarti habis pemecahan roti bersama dalam karya tadi dalam sekarang. Nah itu habis itu makan-makan ya. Makan bareng. Sama ya konteksnya kalau kita perayaan itu ya. Iya, kalau di stasi-stasi gitu biasanya Brother ya. Iya. Itu biasanya kan habis perayaan apa ada makan bersama gitu. Iya benar sekali kata. Ya, karena kita secara pandemi ya pandemi. makan di keluarga masing-masing. Bukan di keluarga sudah lumayan ini kayaknya. Terus apalagi Brother? Udah. Tadi dengan tekun dan dengan sehati berkumpul tiap hari dalam bait Allah sudah ya berdoa tadi kan, mendengarkan sabda sama aja ya. Itu sudah ada dalam para rasul juga ayat 46 tadi sudah saya bacakan. Lalu yang disinggung kata Yesus tadi segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama tadi loh. Jadi mereka mengumpulkan dan juga membagikan harta miliknya. Jadi para rasul itu sebenarnya udah terlibat juga ya untuk kegiatan dia terlibat bagaimana dia keterlibatan mereka dalam masyarakat dan juga dalam persekutuan mereka itu. Nah, itu fungsinya sebuah persekutuan tadi kan. Itu kan kegiatan para rasul, Fatar. Ya. Nah terus kalau kegiatan kita zaman sekarang berdasarkan inspirasi dari para rasul itu bisa disimpulkan sebagai apa gitu? Bentuk-bentuk kegiatannya. Kegiatannya ya. Iya. Bentuk-bentuk kegiatannya itu yang tadi kan ada banyak itu. Nah terus kalau kita bisa menyimpulkan itu sebagai apa bentuk-bentuk kegiatan? Mungkin sebagai bentuk sebuah partisipasi kita ya. Nah, partisipasi itu kan kalau mungkin teman-teman juga pernah dengar ya ada 5 pilar. Ya Nah, benar. coba itu mulai dari sana Fatar. Mungkin Dari dari teman-teman partisipasi ya. tadi ya. Dari kan itu tadi kan dasarnya dari situ. Biasanya dari Ya. persekutuan Jemaat Perdana tadi kan. Nah, kita mengenal dalam gereja itu ada 5 pilar ya. Nah, itu ada 5. Pertama ada koinonia. Koinonia itu artinya ambil bagian. Jadi ya saya bilang tadi partisipasi tadi. Lalu ya juga persekutuan. Lalu juga ada diakonia. Diakonia apa artinya? Diakonia itu pelayanan. Nah. Lalu juga ada apa namanya? Kerikma. Kerikma ya? Ya, Kerikma. Nah, itu kerikma itu semacam pewartaan. Pewartaan. Lalu Terus? ada martiria berarti. Martiria Ya. berarti ya martir ya, menjadi saksi atau kesaksian itu. Lalu yang kelima berarti liturgi ya, liturgi. Nah, itu juga partisipasi dalam kegiatan berliturgi. Nah, mungkin lebih spesifiknya saya akan menjelaskan satu persatu ya tadi ya. Ya, satu-satu. Agak mudah membantu. Santai dulu Pak, tarik tarik nafas. nafas. Kalau lagi satu dulu ya. Nah, pertama Pater ada kata tadi koinonia. Nah, itu berasal Koinonia. dari bahasa apa? Yunani. Nah, benar sekali. Udah pernah belajar ya bahasa Yunani ya? Nah, Sedikit. sedikit. Nah, itu yang artinya mengambil bagian. Kalau itu kan dalam artinya, tapi dalam perspektif biblisnya, nah itu koinonia itu diartikan sebagai paguyuban atau persekutuan tadi. Nanti dasarnya ada di kisah para rasul yang saya bilang tadi pada mereka ada suatu persekutuan. Lalu juga bentuk koinonia itu melambangkan sebuah kalau dalam persekutuan itu kan ada suatu menciptakan suatu kedamaian atau hidup rukun juga dalam masyarakat. Nah, harapannya juga
kita mampu meneruskan persekutuan itu dalam hidup kita, terutama dalam kegiatan menggereja itu sendiri. Dalam suatu komunitas kita sebagai frater itu harus saling rukun dan juga damai, yang menciptakan sebuah paguyuban yang tujuannya mengarah pada ya kesatuan dengan Kristus itu sendiri. Mantap, Frater. Nah, kalau dalam zaman sekarang betul realitas dalam paguyuban atau persekutuan itu terlihat ketika kita mendengarkan sabda, Frater. Nah, disitu ketika berkumpul misalnya dalam pendalaman iman atau doa lingkungan loh, kita pasti ada kesempatan untuk mendengarkan sabda. Nah, dari situlah fungsi dari persekutuan itu sangat tampak untuk mendengarkan sabda Kristus. Gak hanya di lingkungan nih, Frater ya. Bentuk kecil itu di keluarga itu sudah Oh iya, bisa keluarga. Misalnya kalau masa pandemi ini kita pertemuan APP yang sebelumnya itu, nah itu kan nggak bisa dalam lingkungan, tapi dalam keluarga juga bisa di online. Ya. Ya. Lanjut, Frater, yang kedua apa nih? Lalu yang kedua itu liturgia. Bahasa apa, Ter? Apa? Liturgia. Bahasa Latin mungkin kalau nggak Yunani. Yunani, Ter. Sama kayak tadi ya. Nah, liturgia itu dari bahasa Kayaknya semua bahasa Yunani. bahasa Yunani. Bisa jadi malu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, itu merupakan liturgi itu berarti ibadat umum atau ibadat resmi dalam gereja. Yang satu ya liturgi dalam perayaan Ekarisme sendiri. Nah, lalu dalam liturgi ini kita tentunya diajak untuk terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Ya, konkretnya yang jelas ya jelas dengan mengikuti perayaan Ekaristi atau liturgi itu sendiri dengan berpartisipasi menjadi umat atau dengan menjadi pelayan misdinar misalnya, lalu membacakan lektor, bertugas mazmur, membacakan sabda, membacakan sabda, lalu mazmur, masih ada banyak lagi lah. Pasti teman-teman juga tahu tuh bentuk dari liturgi partisipasi. liturgi. Hmm. Lalu Berikutnya juga yang berikutnya kalau liturgi itu juga paling harus supaya dapat terlibat dalam kegiatan liturgi itu juga kita harus pertama-tama harus ini juga menerima pembaptisan tadi. Kalau nggak dibaptis kan pasti kan nggak bisa bersekutu dalam atau berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Makanya Belum dari persekutuan dengan gereja ya, Frater. belum jadi terlibat atau tergabung dalam persekutuan gereja. Mudahnya gini ya, kalau baptis itu kan pintu gerbang masuk ke dalam anggota gereja. Ya. Maka kalau orang sudah dibaptis berarti ya sudah boleh Terlibat. berpartisipasi. Kalau belum ya berarti belum gitu. Nah, begitu. Ya, langsung ketiga ya, Ter ya. Yang ketiga ini berarti kerigma. Nah, Ya, Kerigma apa itu? juga bahasa Yunani. Udah semua bahasa Yunani, Frater ya. Itu artinya karya pewartaan kabar gembira. Nah, itu kerigma ini tugas gereja mewartakan sabda Allah, lalu juga bermakna sebagai kita diajak untuk menjadi saksi-saksi Kristus Allah tadi. Misalnya para rasul kan dulu mewartakan kabar sukacita Yesus tentang kebangkitan Kristus. Nah, harapannya juga kita saat ini juga mampu menjadi pewarta bagi banyak orang. Misalnya ya mengisi konten-konten dalam Instagram itu melalui pewartaan, nanti kan Tuh, menjelaskan, TikTok gitu ya. itu yang sangat Ya. kelihatan atau Iya, Gandara. Frater. Lalu juga menjadi pewarta itu juga bisa dalam kegiatan ikut terlibat aktif dalam kegiatan PAP, menjadi pendamping, lalu juga menjadi apa ya, tidak hanya itu sih, tapi bisa dimulai dari sikap kita, tindakan kita menjadi pribadi yang baik juga. Nah, karena ketika kita bisa menjadi pribadi yang baik, akhirnya mampu mewartakan bagi banyak orang. Nah, lalu yang keempat ya, Ya, yang apa, Frater? yang keempat ini berarti diakonia. Wah, apa itu diakon? Diakonia. diakonia Ini yang kita dengar diakon itu berarti ya prodiakon atau atau sebelum jadi imam gitu. sebelum jadi imam itu diakon. Nah, itu juga bisa sih, tapi dalam Karena kita artinya sudah terlibat dalam diakonia. Apa dalam itu? diakonia. Nah, artinya itu sendiri adalah pelayanan. Jadi dalam
situasi seperti ini kita diharapkan mampu menjadi pelayan yang mampu melayani orang-orang. Nah, tokohnya adalah tokoh yang sangat sentral untuk menjadi teladan dari Yesus Kristus sendiri. Karena dia datang ke dunia itu bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Nah, itu adalah sebuah tokoh atau teladan utama kita sebagai umat Kristiani. sebuah tokoh berarti. Seorang tokoh. Frater ini memang jeli banget gitu loh ya mendengarkannya. Dia ngantuk. Ya, jadi seorang tokoh Kristiani kita. Habis kuliah tadi ya soalnya. Iya benar Masih sekali. jeli gitu. Nah, maka dari itu sepatutnya kita juga mampu meneladani dari tokoh Yesus sendiri menjadi pelayan bagi semua orang. Mungkin yang bisa kita lakukan ya itu tadi bisa berpartisipasi dalam liturgi maupun dalam kegiatan bakti sosial juga bisa, misalnya ya situasi pandemi ini juga kita memperhatikan mereka yang tanda kutip kekurangan gitu. Ya. Nah selanjutnya Frater, tadi kan udah keempat, nah sekarang yang kelima. Nah, yang kelima ini tentang martiria. Oh mantap. Martiria itu identik dengan martir kayaknya ya. Kata martir. Nah, itu artinya adalah kesaksian. Kesaksian. Jadi mereka yang mengalami suatu peristiwa iman akan kesaksian tentang Yesus Kristus sendiri yang sengsara, wafat dan bangkit. Nah, suatu iman akan mereka dan akhirnya mereka menjadi saksi bagi banyak orang. Bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Nah, bagi Frater. Jadi bisa melalui penglihatan maupun mendengar kesaksian itu. Terus kalau kita zaman sekarang itu gimana Frater? Kok suster tadi? Frater maksudnya. Berasa gitu. Kepikiran siapa tadi? Gitu. Apa bentuknya kesaksian sekarang itu? Kalau kesaksian zaman sekarang ya mungkin kita harus berani mempertahankan iman kita sebagai seorang Kristiani. Ya berarti ya mau mengakui bahwa saya adalah orang Katolik misalnya saja. Seperti Ini ada itu. hubungan tema sebelumnya, bangga Kenapa itu? menjadi murid Yesus. Nah, iya ya. Kalau kita bangga, kita berani bersaksi dong. Benar. Bersaksi bahwa kita adalah orang Katolik, Katolik. pengikut Kristus. Nah. Yang memiliki identitas. Identitas. Misalnya kayak mau makan tuh ya, mesti kan kita harus doa dulu membuat tanda salib. Nah, misalnya makan di luar, itu pasti kan sembunyi-sembunyi mau doa Iya. tanda salib. Nah, harusnya berani. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi nggak usah teriak-teriak juga. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Jangan Kudus. teriak-teriak juga ya ter ya. Iya, biasa saja, Biasa. wajar. Jadi begitu ter. Nah, kata tadi kan berarti kita teman-teman sudah mengetahui ada 5 pilar gereja yang menjadi tugas perutusan kita juga untuk terlibat dalam gereja. Yang pertama tadi apa? Koinonia. Ya, yang kedua, Liturgia. yang ketiga, Lalu ada kerigma. nah, yang keempat, yang Diakonia. kelima, Martiria. martiria. Nah, terus kita dengan 5 pilar gereja itu kita harus mau ngapa, Frater? Nah, mau ngapa ya? Ya, yang seperti yang sudah saya tekankan tadi bahwa kita kan mempunyai seorang tokoh teladan utama tadi Yesus Kristus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Nah, itu prinsip yang kita harus pegang. Nah, memang dalam mewartakan atau melayani itu memang tidak mudah. Pasti biasanya kita menjumpai suatu masalah, tantangan, ini pasti rasa malas juga. Nah, tapi berangkat dari pengalaman Yesus, tokoh Yesus Kristus sendiri, kita ya diajak untuk menjadi murid-murid yang mampu terlibat, berpartisipasi dan juga akhirnya mampu mewartakan kabar sukacita yang dialami oleh para rasul dan akhirnya kita teruskan di dunia sekarang ini. Apalagi teman-teman kan masih muda ya. Iya. Ini menjadi tulang punggung gereja mas. Iya, benar sekali. Benar. Pokoknya intinya kita tuh sekarang diajak untuk terlibat dalam 5 pilar gereja tadi. Kita udah tahu kan, udah hafal, udah paham, udah tahu materinya, udah tahu teorinya. Sekarang kita prakteknya, pelaksanaannya. Kalau yang sudah pernah melaksanakan diteruskan dan dikembangkan seperti itu. Sehingga ya 5 pilar gereja itu tidak kehilangan 1 pilarnya, 2 pilarnya, tapi tetap kokoh menjadi 5 pilar gereja sehingga gereja tetap eksis. Gitu ya, betul ya. Iya. Terus sekarang kita mau ngapain ini terakhir? Ya, setelah kita tadi tahu tentang 5 pilar juga teori-teorinya seperti itu ya, kita juga harus bisa mengaplikasikannya. Ya. Mengaplikasikannya berarti dengan bernyanyi. Bernyanyinya itu lagunya sangat
aplikasi dengan bernyanyi Brother ini. Ya nggak mengaplikasikan, maksudnya mengeksplor gitu ya, iya. mengeksplor. Mengungkapkan rasa sukacita kita rasa bahwa kita sukacita. telah menjadi saksi, telah berpartisipasi gitu Ya, ya. maka judul lagunya ini sangat bagus, Pekerja Kristus yang Mulia. Pekerja Kristus yang mulia. Itu ada suatu apa kaitannya dengan melayani kan. Ya, Pekerja pekerja. Kristus. Kita sebagai pekerja Kristus gitu ya maksudnya Ya. ya, Brother ya. Nah, Oke. sekarang kita punya siapa yang main musik ini? Yang main musik ya yang bisa, Fatur Putra kan bisa. Saya nggak mau menunjukkan kemampuan saya. Nggak mau sombong ya? Gak mau sombong. Oke, berarti Fatur Hendrikus ya. Ya. Oke. Brother kameramen tolong dong. Kameramennya siapa ya Tur ya? Brother Bayu dong. Nanti ada fotonya, tenang aja. Tahu kan teman-teman pasti ya tentang lagu Pekerja Kristus. Coba tadi yang Mulia. jalan dulu kayak lagu yang tak terasa kayak lagu itu ya. Apa sih Tur? Malah halu. Salah ya. Itu. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa tuh jadi pekerja Kristus yang mulia. Mantap, Brother. Nah, udah selesai nih ya berarti ya? Sudah Fatur. Nah, kita mengucapin apa kalau udah selesai? Terima kasih Sudah bergabung dalam pertemuan kita yang ke-9 ini. Gak terasa Ter ya? Iya, masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dan diharapkan masih tetap ikut ya. Gitu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.